Cinta bernoda darah. Jilid 5 bagian 4. Agaknya karena banyak orang berilmu tinggi dan memiliki kesaktian mendukung lahirnya agama ini, maka sebentar saja Bengkau menjadi sebuah agama yang besar dan dianut manusia secara luas. Seperti juga dengan agama-agama lain, agama Bengkau tersebar luas setelah penemunya, Mani, meninggal dunia atau dihukum mati pada tahun 274 Masehi. Agama ini meluas sampai jauh ke barat, menurut catatan sampai ke Perancis, dan pada tahun 694 Masehi mulailah agama ini masuk ke Tiongkok yang oleh para penganutnya lalu disebut Bengkau atau agama terang. 2 abad lebih kemudian, biarpun di Tiongkok agama Bengkau sudah amat menurun pengaruhnya, namun masih berpusat dan bersisa di selatan, di negara Nanchao. Puluhan tahun ketua Bengkau adalah seorang tokoh yang amat terkenal akan kesaktiannya, bernama Liu Gan yang berjuluk Pat Jiu Sin Ong atau Raja Sakti Tangan 8. Hebat kepandaian ketua Bengkau ini dan orang-orang, terutama para pemeluk agama itu, percaya bahwa tokoh ini adalah seorang yang tidak bisa mati. Usianya pun katanya lebih dari 150 tahun. Agaknya hal kedua ini mungkin sekali karena semua tokoh Kangou yang paling tua tidak ada yang tidak mendengar nama besarnya yang berarti bahwa Pat Jiu Sin Ong ini sudah amat lama tersohor di dunia Kangou. Akan tetapi, agaknya tidak benarlah desas-desus yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mati karena buktinya bulan depan ini di sana akan diadakan sembahyangan untuk memperingati dan menghormati 1000 hari wafatnya Pat Jiu Sin Ong. Pernah disebut dalam cerita ini bahwa Pat Jiu Sin Ong Liu Gan mempunyai seorang puteri bernama Liu Luxian yang berjuluk Tok Xiao Kui atau iblis cilik berbisa. 30 tahun yang lalu, Liu Luxian merupakan seorang tokoh besar pula di dunia Kangou, amat tersohor karena kecantikannya yang seperti bidadari, kecantikan yang aneh dan asing karena darahnya adalah darah campuran antara Tiongkok dan Persia. Matanya agak kebiruan, kulitnya yang putih agak kemerah-merahan. Tidak hanya kecantikannya yang luar biasa itu saja yang membuat ia terkenal, akan tetapi juga kepandaiannya yang tinggi, yang ia warisi dari ayahnya dan terutama sekali ia tersohor karena keganasannya. Inilah agaknya yang membuat ia dihadiahi julukan setan cilik berbisa. Seperti banyak sekali wanita di waktu itu, Liu Luxian juga tergila-gila kepada Jenderal Muda Kam Siek yang terkenal tampan dan gagah perkasa. Sebaliknya, Jenderal Kam juga jatuh hati terhadap puteri ketua Bengkau ini. Sungguh pun Jenderal Kam cukup sadar akan keadaan gadis ini yang terkenal ganas dan merupakan seorang tokoh yang bernama buruk, namun cinta selalu mengalahkan perasaan dan kesadaran hati manusia muda. Ia menikah dengan Liu Luxian, hal yang amat menggemparkan dunia Kangou di waktu itu. Perkawinan ini mendatangkan seorang putera, yaitu Kam Busong. Sayang sekali, mungkin karena perbedaan watak, pernikahan itu tak dapat dipertahankan terlalu lama dan jiwa petualang Liu Luxian tak dapat dikekang lagi. Akhirnya wanita ini pergi meninggalkan suaminya setelah mereka bercekcok. Busong yang ditinggalkan ibunya itu baru berusia 4 tahun dan selanjutnya telah kita ketahui bahwa anak ini pun akhirnya meninggalkan ayahnya. Agaknya darah ibunya mengalir di tubuhnya mewariskan jiwa petualang yang besar. Pengganti Pat Jiu Sin Ong Liu Gan yang telah wafat adalah adiknya sendiri, bernama Liu Mo yang usianya juga sudah amat tua. Sukar diketahui berapa usia ketua baru ini. Tubuhnya sama dengan kakaknya, tinggi besar dengan kulit hitam dan mata agak biru. Ia pendiam, namun kabarnya juga amat sakti. Beng Kau Chu atau ketua agama Beng Liu Mo ini tidak mempunyai julukan yang menyeramkan. Namun seperti juga kakaknya, ia mempunyai pengaruh yang amat besar di negara Nanchao dan menjabat kedudukan sebagai koksu atau guru atau penasehat kerajaan yang agaknya menentukan keputusan yang diambil oleh raja. Seperti juga mendiang kakaknya, biarpun dia sendiri sudah tua dan usianya tak ada yang mengetahui berapa, namun ia masih kuat dan mempunyai 4 orang istri muda-muda dan cantik. Akan tetapi, hanya seorang saja di antara istrinya itu yang mempunyai anak, seorang anak perempuan yang pada saat itu sudah berusia dewasa, sedikitnya 19 tahun. Gadis remaja ini diberi nama Liu Hwe. Demikianlah sedikit tentang keadaan negara Nanchao dan agama Bengkau yang selain berpengaruh besar di sana, juga agaknya yang membuat negara ini angkuh dan biarpun kecil merupakan negara yang kuat juga. Para penghuni istana, dari raja sampai para pengawal semua merupakan pemeluk dan penganut agama Bengkau yang setia. Pada waktu itu, semua penghuni kerajaan Nanchao sibuk dengan persiapan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan 7 abad lahirnya Bengkau, juga untuk memperingati 1000 hari wafatnya mendiang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Semua orang bergembira,
Kota raja dihias indah dan di dekat istana dibangun ruangan besar untuk menyambut para tamu agung yang pasti akan memenuhi tempat itu. Seperti biasa di waktu menghadapi perayaan besar, para pimpinan Bengkau dan keluarga raja bekerja sama karena sebetulnya para pimpinan Bengkau adalah keluarga raja juga. Malah kedua orang saudara Liu yang berturut-turut menjadi ketua Bengkau adalah paman dari Raja Nanchao. Akan tetapi, seperti telah terjadi belasan tahun sampai saat itu, keluarga bangsawan ini dalam kegembiraan persiapan pesta merasa kecewa kalau teringat akan Tok Xiao Kui Liu Luxian yang belum pernah pulang ke Nanchao. Bahkan semenjak wanita ini meninggalkan suaminya, Jenderal Kam, ia tak pernah muncul lagi, dan tak seorang pun tahu di mana adanya Tok Xiao Kui Liu Luxian, tak tahu pula apakah ia masih hidup. Kita tinggalkan dulu kerajaan Nanchao yang sedang sibuk membuat persiapan untuk menyambut datangnya para tamu dari 4 penjuru untuk menghadiri perayaan kerajaan dan agama Bengkau. Perlu kita kembali dan ikuti pengalaman Lin Lin agar jalan cerita menjadi lancar. Dengan hati ngeri, Lin Lin merasa betapa tubuhnya terjeblos dan melayang ke bawah, ke dalam gedung perpustakaan yang amat gelap itu. Cepat ia mengerahkan ginkangnya, akan tetapi karena ia tidak tahu berapa tingginya tempat itu, tetap saja ia berada dalam ancaman bahaya terbanting keras. Akan tetapi, tiba-tiba ada tenaga yang mendorongnya dari bawah, mengurangi kecepatan tubuhnya yang meluncur ke bawah bahkan kemudian tenaga yang sama pula mendorongnya sedemikian rupa, sehingga ia tahu-tahu telah berdiri di atas lantai yang halus licin. Lin Lin membuka matanya yang tadi ia tutup saking ngeri. Kiranya ia berada di ruangan yang amat lebar dan di balik tikungan ada sinar penerangan menyorot sehingga ruangan itu menjadi remang-remang. Di depannya berdiri seseorang, entah laki-laki entah wanita karena hanya tampak bayangannya yang hitam. Bayangan itu mengeluarkan seruan kaget dan heran, kemudian melangkah maju, berbisik dengan suara menggetar, "Ah, kaukah ini? Kau datang menyusulku, dan tikus-tikus itu berani mengganggumu. Jangan takut, Kanda akan melindungimu. Ah, betapa rinduku kepadamu." Saking bingung dan herannya, Lin Lin sampai tak dapat berkutik ketika tiba-tiba bayangan itu merangkul dan memeluknya. Baru setelah bayangan itu menciumnya, yang membuat ia merasa seakan-akan lantai yang diinjaknya amblong ke bawah dan membuat matanya melihat ribuan bintang berjoget di depannya, ia meronta dan tangannya melayang ke depan. Plak-plak, kedua telapak tangan Lin Lin bertemu dengan pipi yang keras. "Kurang ajar kau, monyet celeng keparat kau. Kubunuh kau, binatang kurang ajar. Berani kau Mi?" Seperti hiu betina mencium darah, Lin Lin menerjang maju, memukul, mencakar, menendang. Semua pukulan dan tendangannya tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi. Bayangan itu sama sekali tidak mengelak, akan tetapi sedikit pun tidak tampak bahwa pukulan dan tendangan itu terasa olehnya. Hanya terdengar ia menggumam, "Ah, celaka, aku sudah gila, maaf Nona." Lin Lin penasaran setengah mati. Pukulan dan tendangannya tadi bukan main-main akan tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa, sebaliknya malah telapak tangannya panas-panas dan gares atau tulang kering kakinya linu dan seperti mau patah-patah. Ia marah sekali, kini mengerahkan tenaga sakti Kong In Ban Kin dan menyerang lagi. Kalau tadi ia tidak mengeluarkan tenaga ini adalah karena ia masih belum begitu marah, hanya terlalu kaget saja. Sekarang kemarahannya memuncak. Biarpun, andai kata orang ini telah menolongnya tidak terbanting jatuh, akan tetapi dosanya terlalu besar. Dosa tak berampun, memeluk dan menciumnya, kemudian menerima pukulan, tendangan dan tamparan tanpa merasakan sakit sedikit pun juga. Apa ini? Dari mana kau dapatkan ini?" Bayangan itu agaknya terkejut menghadapi jurus lihai dan tenaga sakti itu, cepat ia mengelak dan sekali melompat ia telah lenyap di tikungan depan. Lin Lin mengejar, matanya silau karena kini ia berada di sebuah ruangan yang terang sekali, diterangi lampu besar yang tergantung di setiap ujung dan di tengah-tengah ruangan. Dinding tertutup lemari yang penuh dengan buku. Dan di tengah-tengah ruangan, di bawah lampu, berdirilah seorang laki-laki tampan berjubah hitam dengan gambar suling di depan dada. Sejenak kedua orang itu berdiri terpaku, saling pandang. Wajah laki-laki itu penuh ketegangan, matanya tak berkedip menatap wajah Lin Lin. Sukar menduga apa yang berada di balik sinar mata itu. Ada kagum, ada gembira, tapi juga kecewa, duka, dan terharu. Di lain pihak, Lin Lin merasa seakan-akan sudah terlalu sering ia melihat wajah seperti ini. Di alam mimpi, ya, di dalam mimpi yang menjadi rahasia hatinya. Wajah ini, ia tahu bahwa orang ini tentulah suling emas, dan tahu pula bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia bertemu muka.
Akan tetapi wajah ini, dan tadi ia diciumnya. Mendadak wajahnya menjadi merah dan terasa panas, matanya mengembang air mata, jantungnya berdenyar-denyar seakan-akan hendak meledak, dadanya bergelora dan kedua kakinya gemetar. Kau tentu suling emas. Biarpun kau suling emas, suling bambu maupun suling bobrok, aku tidak takut. Kau harus mampus. Lin Lin sudah mencelat ke depan, menerjang dengan pukulan-pukulan dahsyat dari jurus ilmu silat Kong In Liusan. Nanti dulu, salah paham, salah duga, maafkan. Kita bicara apa? Lin Lin makin menyala, karena pukulan-pukulannya yang bertubi-tubi itu hanya mengenai angin belaka, agaknya amat mudah suling emas mengelak. Kau kurang ajar. Suling emas kembali mengelak. Aku salah mengenal orang. Tentu saja kau jauh lebih muda. Kau masih kanak-kanak, tapi, wah hebat. Dari mana kau mendapatkan jurus-jurus sehebat ini? Makin cepat Lin Lin menyerang, makin cepat pula suling emas mengelak, sambil memuji-muji jurus yang dimainkan Lin Lin. Dara ini sendiri merasa terheran-heran akan perasaan hatinya. Ia merasa bangga sekali akan pujian-pujian itu, akan tetapi di samping kebanggaan ini, ia juga gemas dan mendongkol. Jurus-jurusnya dipuji lihai, akan tetapi tidak sekalipun mengenai sasaran. Kalau pedangku berada di tangan, jangan harap kau bisa enak-enakan menyelamatkan diri, sayang terampas pengawal curang, katanya sambil menyerang lagi. Inikah pedangmu? Suling emas tiba-tiba mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya, dipegang dengan terbalik sehingga gagangnya disodorkan kepada Lin Lin. Dara ini memandang dan terkejut bukan kepalang. Memang pedang itu adalah pedangnya yang tadi terampas pengawal kurus. Betul bagaimana bisa berada padamu? Suling emas berkilat pandang matanya. Bukan soal, coba pergunakan pedangmu. Kata-kata ini merupakan perintah sehingga kalau menuruti wataknya, Lin Lin tentu tak sudi menurut. Akan tetapi ia sudah terlalu mendongkol dan ingin ia memperlihatkan kelihayannya. Cepat tangannya merenggut, karena ia mengira bahwa suling emas akan mempermainkannya dan pura-pura saja mengembalikan pedang. Hampir ia terjengkang ke belakang, karena kiranya pedang itu sama sekali tidak dipertahankan oleh suling emas sehingga ketika ia mencabut sekuat tenaga, ia terdorong oleh tenaga tarikannya sendiri. Lihat pedang, teriaknya, lebih mendongkol dan marah lagi karena hampir terjengkang. Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang diri suling emas. Bagus, suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput daripada bacokan maupun tusukan pedang. Wah, jadi kau yang mencuri pedang besi kuning? Tentu dengan Kim Lun Seng Jin. Hei, ilmu pedang ini, apakah kau bukan murid Kim Lun Seng Jin? Makin marahlah Lin Lin, karena biarpun ia sudah berpedang, mana mungkin ia dapat merobohkan bayangan? Manusia ini tulenkah atau setan? Aku bukan murid si gundul pacul. Hayo kau keluarkan kepandaianmu, hayo kau pergunakan pedangmu. Kita bertanding selaksa jurus sampai salah seorang menggeletak mandi darahnya sendiri, tantangnya. Akan tetapi, tiba-tiba suling emas menarik napas panjang dan seketika wajahnya berubah, muram dan tak acuh. Tadi ia bersikap gembira dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri. Agaknya sekarang ia teringat akan keadaannya yang tidak wajar, itu, dan kembalilah ia pada sikapnya seperti yang sudah-sudah, murung dan dingin. Ia membalikkan tubuh, menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja itu. Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi kepada Lin Lin. Hi-3, hayo bangkit, kita bertanding, Lin Lin membentak. Akan tetapi, suling emas seakan-akan tidak mendengar bentakannya dan terus saja membaca kitab. Bibirnya umak-umik atau komat kamit dan tampaknya asyik benar. Tak sempat dan tiada nafsu bertanding, tiba-tiba suling emas berkata lirih dan mulutnya komat kamit lagi membaca kitabnya. Monyet, celeng, kadal, bunglon, tikus. Lin Lin menyebut semua binatang yang dianggapnya paling menjijikkan, dilontarkannya semua nama binatang itu kepada suling emas untuk memancing perhatian dan kemarahannya. Kau bunuh ayahku, hayo kita bikin perhitungan sampai lunas. Tanpa menoleh, suling emas berkata lagi, sialan, semua orang bilang aku membunuh ayahnya. Kalau benar begitu, tentu ayahmu patut dibunuh. Apa kau bilang? Berani kau memaki ayahku? Hayo bangun, lawan aku. Lin Lin mengayun-ayun pedangnya di belakang leher suling emas. Akan tetapi yang diancam tak bergerak dan Lin Lin bukanlah seorang yang sudi menyerang orang yang tak melawan. Kau bocah kecil banyak bertingkah, pergilah jangan ganggu orang baca.
Biarpun kata-katanya mulai ketus, tapi suling emas tetap duduk menghadapi kitab dan sama sekali tidak mau menoleh. Iblis, setan, siluman. Lin Lin memaki-maki, kini menyebut nama semua golongan setan dan jin, hadapi aku. Aku mau bicara denganmu, akan tetapi, suling emas tetap diam saja, melirik pun tidak. Lin Lin makin marah dan jengkel, mencak-mencak dan membanting-banting kaki dengan pengerahan tenaga Kong In Ban Kin, sehingga lantai menjadi bolong-bolong dihantam kakinya yang kecil seperti digali dengan linggis saja. Kemudian ia melompat ke depan suling emas di seberang meja. Namun laki-laki itu tetap duduk menunduk, membenamkan matanya pada kitab. Lin Lin menggebrak meja, namun sia-sia. Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian. Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng. Kau harus bangkit dan melawanku. Sambil berkata demikian, Lin Lin melompat naik ke atas meja itu dan membanting-banting kaki sehingga meja itu berloncatan. Tentu saja kitab di depan suling emas juga ikut berloncatan sehingga tak mungkin lagi membaca. Akan tetapi bukan ini yang menyebabkan suling emas kini bangkit dan memandang heran, melainkan kata-kata Lin Lin. Apa kau bilang, Enci Sian Eng, kau adiknya? Jadi kau ini, ingat aku sekarang. Kau yang berada di pintu gerbang, kau bersama murid Gan Lopek. Kau Lin Lin. Lin Lin merenggut dan melompat turun dari meja, pedangnya masih dipegang erat-erat. Enaknya menyebut nama orang. Lan Lin Lin, memangnya aku ini apamu? Laki-laki kurang ajar, penghina kaum wanita. Memangnya aku ini apamu? Berani mencium. Muka Lin Lin menjadi merah sekali dan ia tidak berani mengangkat muka. Maafkan, aku tidak sengaja. Tapi, hal itu tidak apa, tak usah kau sebut-sebut lagi. Percayalah, aku menyesal sekali. Tiba-tiba Lin Lin mengangkat muka, mereka berpandangan dan Lin Lin menangis. Aneh memang, tak biasa gadis ini menangis. Dia bukan tergolong cengeng, tapi kali ini mengapa air matanya terus saja membanjir tak dapat dibendung. Nona Lin Lin, tentu kau sudah mendengar dari encimu bahwa aku bukanlah pembunuh ayahmu. Mengapa kau datang ke sini? Memasuki istana bukanlah hal mudah dan bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berada di gedung perpustakaan? Aku tahu kau bukan pembunuh ayah. Aku mendengar percakapan Sumaboan bahwa biasanya kau di sini. Aku mencarimu hanya untuk bertanya di mana adanya kakak Kambusong. Kau tentu tahu karena kau bisa bilang kepada Enci Sian Eng bahwa kakak Busong sudah meninggal dunia. Bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Akan tetapi, sekarang aku tidak perlu tanya-tanya lagi dan persoalan sekarang hanya bahwa kau harus melawan aku sampai mati untuk menebus dosamu. Dosa, tadi itu, itu, dengar, Lin, Nona cilik. Kau masih kanak-kanak, dan aku sudah tua. Ciuman tadi tidak kusengaja, dan aku sudah amat menyesal. Maafkanlah dan anggap saja ciuman itu dari seorang paman atau kakak terhadap adiknya. Bagaimana? Seperti seorang anak kecil manja, Lin Lin membanting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan keras. Tidak bisa, mana ada aturan begitu, masa seorang paman atau kakak mencium, di sini. Ia menuding bibirnya, suling emas menjadi merah mukanya dan ia kewalahan betul menghadapi darah yang keras hati, keras kepala dan keras kemauan, pendeknya keras segala-galanya dan serba nekat ini. Abis, bagaimana? Tak mungkin ku tarik kembali hidungmu. Lin Lin memaki-maki. Suling emas memandang dengan mata terbelalak dan otomatis ia meraba-raba hidungnya yang disinggung-singgung oleh darah nakal itu. Satu-satunya cara menebus dosa hanya mencabut pedang dan mari lawan aku sampai mampus seorang di antara kita. Penghinaan yang memalukan ini harus ditebus dengan nyawa. Suling emas merasa bohwat atau kehabisan akal benar-benar. Masa begitu saja dianggap penghinaan yang memalukan? Mana bisa menghina karena tidak sengaja? Dan bagaimana bisa disebut memalukan? Kan tidak ada yang lihat. Nona cilik, sekali lagi aku minta maaf dan untuk menebus dosa, aku sanggup melakukan apa saja asal jangan bertanding sampai mati. Lin Lin menahan senyumnya. Gembira benar dia, serasa kepalanya menjadi melar atau membesar saking bangga dan besar hati. Kulit hidungnya yang tipis otomatis mekar. Bukankah ucapan suling emas itu otomatis mengakui kelihayan dan kehebatannya? Bukankah itu berarti suling emas, pendekar besar yang ditakuti semua orang, yang dicap seorang pendekar aneh dan tiada taranya di kolong langit, yang dipuji-puji setinggi langit oleh Lai Bok Liong, Kim Lun Seng Jin, dan Sian Eng,
juga yang amat ditakuti oleh Sumaboan dan kaki tangannya termasuk It Gan Kaeong. Sekarang memperlihatkan enggan dan takut bertanding mati-matian melawannya? Kalau tidak takut, sedikitnya tentu kagum menyaksikan ilmu kepandaiannya. Tentu saja ia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya yang membuat laki-laki luar biasa itu ngeri terhadapnya adalah wataknya yang liar dan sukar dilawan itu. Suling emas, apakah kau seorang laki-laki sejati? Pertanyaan yang diajukan dengan sinar mata menusuk-nusuk langsung ke jantung ini membuat pendekar aneh itu terbelalak dan alisnya yang hitam tebal itu bergerak-gerak. Baru sekarang selama hidupnya ia merasa bingung dan tak dapat menebak apa gerangan maksud di balik kata-kata pertanyaan besar itu. Akan tetapi, melihat wajah dan sikap darah remaja itu terang tidak bermaksud menghina. Apa maksudmu? Ia toh bertanya karena benar-benar tidak mengerti. Apakah kau tergolong laki-laki yang suka menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan? Sepasang mata suling emas berkilat seperti mengeluarkan cahaya berapi sehingga Lin Lin menjadi terkejut sekali dan agak takut juga. Seperti mata harimau marah, pikirnya. Nona kecil, apakah kau main-main ataukah hendak menghina aku? Awas kau! Lin Lin cemberut. Siapa main-main? Awas, awas, tentu saja aku awas, kalau tidak mana aku bisa melihat. Main ancam? Apa dikira aku takut? Hayo, mau apa? Kalau kau tidak main-main, apa maksudnya pertanyaanmu yang bukan-bukan itu? Tentu saja aku laki-laki sejati. Suling emas lebih menghargai nama baik daripada selembar nyawanya. Dan sekali keluarkan sepatah kata, 4 ekor kuda takkan mampu menarik kembali. Jangankan 4 ekor kuda, nyawa terancam maut sekalipun takkan dapat menarik kembali kata-kata yang sudah kukeluarkan dari mulutku. Panas perut suling emas dan ia terheran-heran karena belum pernah ia bisa dibakar orang selama ini. Bagus, kalau begitu nyata kau seorang Eng Hyong atau pendekar sejati, seorang satria tulen tidak campuran. Aku percaya omonganmu. Nah, dengarkan sekarang penebusan dosamu. Aku pun tidak suka bertanding sampai mati denganmu, karena aku juga maklum bahwa kau lihai sekali. Akan tetapi karena kau yang menolak bertanding sampai mati dan kau pula yang berjanji akan melakukan apa saja asal jangan bertanding, aku mengajukan 3 buah permintaan kepadamu. Celaka aku sekali ini, pikir suling emas dan ia sudah menyesal mengapa tadi ia memberi janji segala macam. Jangan-jangan gadis liar ini akan menyeretnya untuk melakukan hal yang bukan-bukan. Diam-diam ia gemas sekali dan ingin rasanya ia menangkap bocah ini, menelungkupkannya di atas pangkuan dan menghajar pantatnya sampai matang biru. Akan tetapi, Lin Lin yang cerdik pura-pura tidak melihat mata yang melotot kepadanya itu, melainkan ia cepat-cepat menyambung kata-katanya. Pertama, kau tidak boleh bercerita kepada siapapun juga di dunia ini, kepada istrimu pun tidak. Aku tidak punya istri, masa? Lin Lin duduk menunjang dagu dengan kedua tangan dan memandang tajam. Mereka sudah sejak tadi duduk berhadapan lagi, terhalang meja. Kenapa sih? Usiamu sudah lebih daripada cukup. Kurasa 30 tahun sudah ada. Suling emas menarik napas panjang, sejenak memandang wajah Lin Lin, kemudian menunduk dan menggerakkan kedua pundaknya yang bidang. Aku takkan punya istri, siapa akan sudi padaku? Tiba-tiba pandang mata suling emas merenung dan tampak sedih sekali. Akan tetapi kelak kau tentu akan mengubah pendirian ini dan kelak kau tentu akan punya seorang istri yang cantik jelita dan baik. Suling emas menggebrak meja dan keempat kaki meja itu amblas sampai belasan sentimeter ke dalam lantai yang keras. Tiba-tiba meja menjadi pendek. Apa-apaan semua ini? Melantur-lantur urusan istri dan pernikahan segala macam? Lin Lin sadar, menurunkan kedua tangannya, keningnya berkerut-kerut, mengingat-ingat. Sampai di mana aku tadi? Oh ya, permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini, juga tidak kepada calon istrimu. Kau tidak boleh bercerita tentang yang tadi itu. Sanggupkah? Lega bukan main hati suling emas. Kiranya hanya macam begini saja permintaan darah gila ini. Saking gembiranya dan lega hatinya mendengar bahwa permintaan yang belum apa-apa sudah ia janji menyanggupi itu ternyata bukan permintaan yang bukan-bukan, timbul kegembiraannya untuk menggoda. Ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, tentu saja aku sanggup kalau hanya untuk tutup mulut, tapi harus dijelaskan, tidak boleh bercerita tentang apa. Tentang tadi itu, loh. Tentang tadi, ada apa sih tadi? Tentang kau datang ke istana dan bertempur melawan para penjaga? Bukan. Kalau tentang itu saja boleh kau ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai. Bukan itu, tapi tentang antara kita tadi itu. Suling emas menarik muka bodoh,
longang-longong seakan-akan ia benar-benar tidak mengerti. Tentang pertandingan kita tadi? Baik, aku akan tutup mul. Kau buka sehari semalam juga peduli amat kalau tentang itu. Wah, tidak nyana bahwa suling emas yang namanya lebih tinggi dari puncak Taisan, kiranya hanya seorang laki-laki yang amat bodoh. Itu loh, tentang kekurang ajaranmu tadi, kau peluk aku dan kau. Melihat betapa wajah itu di bawah sinar lampu yang terang menjadi amat merah, suling emas merasa kasihan juga. Ia mengangguk-angguk. Baik-baik, aku mengerti sudah. Aku sanggup untuk tutup mulut tentang hal itu. Lin menarik napas panjang. Ia merasa lega dan hal itu akan merupakan rahasia antara mereka berdua saja. Dan kau akan membantu usaha kami mencari kakak Kambusong dan pembunuh ayah bunda kami. Sanggup, tanpa banyak pikir lagi suling emas menjawab sambil mengangguk. Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak Kambusong dan musuh besarku. Sanggup, wah, ini. Suling emas meragu. Lin tersenyum mengejek dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah hidung suling emas. Nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan, baru begitu saja sudah menolak. Menolak sih tidak, tapi mencari orang yang tidak tentu tempatnya membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya. Pula, besok aku akan pergi ke Nanchao mengunjungi perayaan agama Bengkau, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. Di sana berkumpul semua tokoh Kang Ou, kurasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana. Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana. Tapi, pembunuh ayah bundamu tentulah seorang yang amat lihai lagi jahat. Takut apa? Kau kira aku takut? Lagi pula, aku tidak minta perlindunganmu. Aku hanya minta kau mengajak aku dalam usaha mencarinya. Nah, bagaimana jawabnya? Suling emas mengerutkan kening, berpikir-pikir, lalu mengangguk-angguk. Perlu juga seorang bocah seperti kau ini menghadapi banyak pengalaman. Di Nanchao kau akan melihat dan mendengar banyak. Baiklah, aku sanggup. Besok aku akan menjemputmu di kelenteng itu. Bukan main girangnya hati Lin. Ia dapat membayangkan sudah betapa encinya akan membuka matanya yang jeli itu lebar-lebar memandangnya kalau mendengar akan janji-janji suling emas kepadanya. Sebuah permintaan lagi. Kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kehendaki itu.